bersahabat dengan alam bukan hanya retorika, tapi kita mulai dari semangat untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan menjaga ayat-ayatnya, tidak merusaknya, karena merusaknya merupakan dosa besar. Dan dosa besar itu tidak hanya kita rasakan nantinya di akhirat, tapi sudah di dunia kita akan merasakan bagaimana akibat dari merusak alam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdih haqqa hamdih adada khalqih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah syahadata abdin fi ridaihi wa hubbih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuna wa syafi'una yawma liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabih habibuna wa syafi'una yawma liqa'ih. Amma ba'd, pemirsa Ayo Ngaji yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat menyapa Anda semuanya dalam acara Ayo Ngaji. Semoga dengan acara ini kita dapat mengambil hikmah dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi Iqra, bacalah. Dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya, tapi para mufassir secara jelas menyebut bahwa yang dimaksud apa yang dibaca tersebut atau objek tersebut tentu saja adalah ayat-ayat Allah. Dan kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat Qur'aniyah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mukjizat yang paling besar sepanjang zaman. Ini harus kita baca, kita pelajari, kita petik hukum-hukumnya, hikmahnya, dan sebagainya. Tapi ada dua. Yang kedua, ini juga penting, yakni ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa alam semesta. Maka pada sore hari ini, mari kita ayo mengaji sebagian kecil dari ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan di alam semesta ini. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia di muka bumi ini, saat itu para malaikat protes kepada rencana Allah ini. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, aku akan membuat atau menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat seperti protes. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, bukankah cukup kami saja jadi yang sudah Engkau ciptakan? Kalau Engkau menciptakan manusia di muka bumi, mereka pasti nanti akan merusaknya, bahkan saling bertengkar, berperang, dan sebagainya. Sedangkan kami bertasbih kepadamu dengan cara memujimu. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, in qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat ini ada satu hal yang dapat kita petik, bahwa fungsi manusia di muka bumi ini adalah menjadi khalifah. Apabila manusia tidak menjalankan fungsinya sebagai khalifah, maka yang ditakutkan, yang dikhawatirkan para malaikat, yakni merusak alam semesta atau saling bunuh, itu juga akan terjadi. Dengan kata lain, apabila kita ingin menjadi khalifah di muka bumi,
maka salah satunya harus merawatnya. Merawat apa yang di bumi ini dengan cara merawat ayat-ayat kauniyah di sekitar kita. Tentu akhir-akhir ini kita tahu ada banyak bencana di sekitar kita. Di Malang saja kita tahu beberapa hari yang lalu ada banjir bandang yang korbannya banyak sekali. Tidak hanya korban jiwa, tapi juga harta benda, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Dan itu merata, tidak hanya di kota Malang, tapi juga di beberapa kota lain di Nusantara ini, bahkan juga di luar negeri. Dari kejadian-kejadian alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa ayat-ayat kauniyah harus dipelajari, dijaga, dan dirawat. Sebab kalau tidak, maka manusia akan merasakan akibatnya dari apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sudah menetapkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Al-Qur'an surah Rum ayat 41. Di sini jelas disebutkan bahwa kerusakan baik itu di darat atau di laut, semuanya karena akibat ulah tangan manusia. Sehingga kalau terjadi bencana, apa itu banjir, longsor, dan sebagainya, itu agar manusia merasakan ulah mereka sendiri. Setelah mereka merasakan, titik poinnya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertobat, dalam arti merawat, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungannya. Bahkan saya juga melihat bahwa kita memahami ayat-ayat ini hanya separuh-separuh. Kita mungkin mengenal bahwa yang haram, yang dosa itu hanyalah melanggar perintah-perintah yang bersifat ibadah mahdhah. Tidak sholat berdosa, berzina berdosa, mencuri berdosa, tidak berpuasa berdosa, apalagi banyak sekali. Tetapi yang jarang diungkap, orang membuang sampah di sungai, menutup selokan, apalagi ya, dan sebagainya ya, mengotori lingkungan, menggunduli hutan, kemudian pantai-pantai dirusak pembangunan tanpa melihat atau meneliti hal di sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan, itu juga sama dosanya. Yang merusak lingkungan seperti ini, yang paling remeh membuang sampah misalkan, itu bahkan dosanya lebih besar, dosa besar dan haram hukumnya. Mengapa? Karena akibatnya dirasakan semua orang. Ketika semua orang kemudian merasakan akibatnya, orang-orang akan melaknat siapa yang membuang sampah, siapa yang merusak. Dan laknat ini adalah hal yang negatif bagi kita manusia. Pemirsa Ayo Ngaji yang berbahagia, ayo kita belajar dari sejarah, terutama sejarah baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi dan para sahabat di masa itu sangat bersahabat dengan alam di sekitarnya. Sampai-sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya yang sangat unik menurut saya. Hadis itu Nabi menyebut, ahadun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Nabi, gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Demi cintanya Nabi kepada alam semesta dan hal di sekitarnya, bukan hanya manusia, sampai-sampai benda yang dimiliki beliau dikasih nama. Ontanya, kudanya, pedangnya, semua diberi nama. Untuk apa? Agar manusia memiliki ta'alluq, keterikatan batin dengan alam di sekitarnya. Ketika kita memiliki keterikatan batin, alam pun akan bersahabat dengan kita, dan kita tidak merusak alam tersebut. Bahkan para sahabat, seperti riwayat Ibnu Mas'ud pernah berkata, beliau menyebut, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa ya'kul. Ketika kami para sahabat bersama Nabi, kami saat itu mendengar tasbihnya makanan yang kami makan. Mengapa para sahabat sampai mendengar tasbih dari makanan? Itu tidak ada lain karena para sahabat saat itu sangat bersahabat dengan alam di sekitarnya. Bahkan yang unik, Imam Ahmad pernah bercerita
pernah didatangi seseorang, "Ya Imam Ahmad, apa yang menarik dari yang engkau lihat kemarin ketika engkau bercerita?" Imam Ahmad saat itu bercerita tentang seorang wali bernama Bishr, ya, bernama Bishr. Sangat menarik cerita. Bishr ibnul Haris, seorang wali besar. Kenapa Imam Ahmad dalam ceritamu kemarin engkau bercerita Bishr bin Haris itu bisa berjalan di atas air di sungai Tigris Irak? Apa kira-kira kunci kehebatan atau keramat ya, dari Bishr bin Haris ini? Imam Ahmad menjawab, karena Bishr bin Haris bersahabat dengan alam. Sungai menjadi temannya, laut menjadi temannya, tanah, pohon dan sebagainya menjadi temannya. Ketika semua di sekitar kita menjadi teman kita, kita tidak mungkin akan merusak teman kita, dan teman kita pun akan menjaga kita. Saya kira cerita dan ayat-ayat tadi dapat kita petik bahwa mari kita bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam bukan hanya retorika, tapi kita mulai dari semangat untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan menjaga ayat-ayatnya, tidak merusaknya, karena merusaknya merupakan dosa besar, dan dosa besar itu tidak hanya kita rasakan nantinya di akhirat, tapi sudah di dunia kita akan merasakan bagaimana akibat dari merusak alam tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemirsa Ayo Ngaji. Semoga kita semua bangsa Indonesia selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan mara bahaya, dan tetap optimis, sehat, dan tetap mengaji. Demikian, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.